Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam firman Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti diambil dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga sampai 44, dan kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang baik, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja atas kami dari awal hingga sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah lewati sepekan ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Hari-hari kita dilewati bersama dengan Tuhan, dan mari kita perhatikan dalam secara khusus pada hari ini berkenaan dengan Yesus membangkitkan orang mati. Wah, tentunya ini satu berita yang sangat menarik dan sangat dinantikan banyak orang. Kenapa? Ada pribadi yang membangkitkan orang mati. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, secara khusus saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ketika Yesus datang ke rumah duka yang sudah 4 hari di mana orang itu meninggal, yaitu Lazarus, Yesus berdoa kepada Bapa yang demikian. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, saudara, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara, inilah satu kisah, satu peristiwa yang terjadi, bagaimana Yesus membangkitkan seorang yang sudah 4 hari meninggal dan bangkit oleh karena kuasanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus membangkitkan orang mati? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus membangkitkan orang yang sudah mati? Tentunya kita ingin tahu alasan Yesus. Alasan yang pertama yang Yesus berikan kepada kita, yaitu bahwa Yesus menegaskan kepada dunia bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan dalam pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini menjadi satu bagian penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak ada manusia yang pernah hidup di dunia selain Yesus Kristus yang menegaskan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Itulah alasan Yesus Kristus ingin memproklamasikan kepada dunia mengapa ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Karena ia ingin mendemonstrasikan, ia ingin membuktikan, ia ingin menegaskan, ia ingin memberitahukan kepada dunia bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan mati walaupun dia mengalami kematian. Dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Dan Dia sampaikan itu kepada Marta dan kepada murid-muridnya ada di sekitarnya. Ia menjelaskan juga kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yesus memberikan suatu penegasan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah di dalam hidup kita sebagai orang yang hidup dalam dunia ini, di masa-masa sulit ini,
Kita memiliki satu kepercayaan, satu keyakinan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Apakah saudara percaya kalau Yesus mengatakan kepada dunia bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup? Apakah saudara percaya? Apakah saudara yakin akan hal ini? Yesus membuktikan dengan dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Bahwa di dalam dia ada kehidupan. Walaupun orang sudah mati, tetap akan hidup untuk selamanya. Dan Yesus membangkitkan Lazarus untuk membuktikan kepada dunia akan peristiwa ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya perlu mengetahui dan perlu mengerti dan memahami akan hal ini. Hal ini penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Itu sebabnya Allah melakukan itu di dalam Yesus Kristus. Gak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati dan hidup kembali kecuali Allah. Yesus menyatakan diri, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Di sini Yesus membuktikan kepada dunia dengan pembuktian yang tidak terbantahkan bahwa orang mati dibangkitkan. Dan dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Mari kita renungkan, ketika dalam kesulitan apapun, di dalam Yesus ada pengharapan, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bukan masalah virus corona saja, bahkan orang yang tidak punya pengharapan setelah mati, kalau orang itu percaya, meyakini apa yang dikatakan Yesus Kristus, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, dan dia percaya, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Apakah Bapak Ibu ingin hidup selamanya? Hidup bersama dengan Tuhan? Mari kita renungkan pernyataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah saudara? Alasan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Alasan yang kedua dalam bagian ini menjelaskan supaya kita menjadi murid-murid Yesus memiliki iman yang kuat. Supaya kita memiliki iman yang kuat. Itu yang dikatakan Yesus di dalam firman-Nya, di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Yesus berkata, berterus terang kepada mereka, mengatakan kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bagian ini menegaskan kepada kita agar kita memiliki iman yang kuat. Jadi tujuan Yesus Kristus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, supaya kita dengan peristiwa itu, kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Apakah Bapak Ibu ingin mengalami kehidupan iman yang kuat? Tentunya ada banyak pengalaman yang saudara alami setiap hari. Tetapi pengalaman iman yang diperdengarkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, yang pada waktu itu didengar oleh murid-murid Yesus dan disaksikan dengan matanya sendiri, sekarang diperdengarkan kepada kita, diperlihatkan kepada kita sekalian. Supaya apa? Bapak, Ibu, dan saya, kita semua memiliki iman yang kuat. Bukan berarti murid-murid Yesus tidak pernah melihat Yesus membangkitkan seorang yang mati. Yesus pernah membangkitkan orang mati. Ketika orang itu dalam perjalanan menuju ke tempat pemakaman, dia seorang anak janda nain. Yesus punya belas kasihan kepada seorang janda itu, lalu ia menghentikan perjalanan dan Yesus membangkitkan seorang anak laki-laki, anak janda nain itu. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Murid-murid Yesus tahu semuanya itu. Murid Yesus ikut di dalamnya. Tetapi kali ini Yesus ingin kembali menguatkan iman mereka, supaya mereka punya keyakinan iman. Demikian terhadap kita sekalian.
Segala situasi itu tidak berarti Tuhan tidak punya tujuan. Situasi apapun yang terjadi kepada kita, supaya kita berpengalaman dengan Kristus, dengan pengalaman dengan Allah, dengan tujuan supaya iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi kokoh. Termasuk hadirnya virus corona ini, pasti Allah punya tujuan dalam kehidupan orang percaya, yaitu supaya kita memiliki iman yang kuat, dan iman kita tidak termakan dengan virus, tetapi iman kita tetap meyakini Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Dia sendiri bahkan yang tidak hanya membangkitkan Lazarus dari orang mati, anak janda Nain dari antara orang mati, tetapi ia sendiri yang telah mati menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan ia yang bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dalam kehidupan orang percaya, Yesus mengatakan di dalam firman-Nya kepada kita sekalian, kalau kita percaya kepada Dia yang adalah kebangkitan dan hidup, kita akan hidup walaupun sudah mati. Saudara, hal ini penting untuk kita perhatikan, bagaimana Yesus sendiri sungguh-sungguh memberikan kepada kita hal-hal yang sangat penting untuk membekali perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kadang pertolongan Tuhan seakan terlambat, tetapi sesungguhnya tidak terlambat. Allah menolong tepat pada waktunya, sehingga ia berkata kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu mereka diajak datang kepada rumah itu, dan mereka menyaksikan untuk belajar percaya bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Demikian kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan. Dia mau kita memiliki iman yang kuat. Bagaimana caranya? Kita diperhadapkan dengan segala situasi yang terjadi kepada kita, baik secara pribadi, secara komunitas kecil, maupun secara global seperti saat ini. Tujuan Allah supaya Bapak, Ibu, dan saya memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat. Jadi, segala sesuatu yang terjadi kepada kita, Allah punya maksud supaya iman kita kuat. Kebangkitan Lazarus dari kematian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus menolong kepada kita supaya kita memiliki iman yang kuat. Alasan yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus membangkitkan orang mati? Alasan yang ketiga dikatakan dalam bagian firman Tuhan, supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah. Supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah. Dengan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, supaya murid-muridnya dapat melihat kemuliaan Allah. Itu alasan yang ketiga. Kita telah belajar, alasan pertama, Yesus menegaskan kepada dunia bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dan alasan yang kedua, supaya kita memiliki iman yang kuat. Dan yang ketiga saat ini akan kita bahas, supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, dalam pembicaraan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dengan Thomas dan teman-teman, Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat 39, di dalam ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah, dan anak Allah akan dimuliakan. Jadi melalui penyakit yang Lazarus alami, yang nantinya akan membawa kepada kematian itu, yang dimana Yesus tidak segera datang ke rumah Maria dan Marta untuk menolong daripada Lazarus itu, tetapi ia berbincang-bincang kembali dengan murid-muridnya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
dan dari situ anak Allah akan dimuliakan. Jadi artinya bahwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, tujuannya supaya Bapak, Ibu, Saudara, kita semuanya dan murid-murid Yesus pada waktu itu bisa melihat kemuliaan Allah. Hal itu juga dikatakan kepada Marta. Marta ini orang yang terus bertanya. Dia mengatakan ketika Yesus hadir di sana, dia berbicara kepada Yesus, "Yesus, seandainya engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati." Sama yang dikatakan dengan Maria. Maria juga demikian. Tapi Marta berkata selanjutnya, "Tetapi aku tahu engkau akan melakukan sesuatu." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang di rumah itu, dan dia akhirnya datang ke kubur, lalu dia meminta tahu di mana sesungguhnya Yesus dikuburkan. Lalu orang-orang itu menunjukkan, dan ketika sudah sampai di kubur itu, Yesus berkata, "Angkatlah batu itu." Apa kata Marta, saudara? Menyela Yesus. Marta, saudara Lazarus, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Marta yang dikasih tahu, yang awalnya dia mengatakan pembicaraan dengan Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Sampai Yesus mengatakan, "Percayakah engkau, Marta?" Lalu dalam pembicaraan selanjutnya, ketika sampai kubur, nah saudara, ketika Yesus meminta, "Angkatlah batu itu," Marta berbicara kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari dia mati." Lalu bagaimana, saudara? Yesus berkata kepada Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, Yesus ingin memperlihatkan kemuliaan Allah, dan anak Allah dimuliakan. Apa artinya buat kita sekalian? Kita bisa melihat kemuliaan Allah. Artinya kita bisa melihat pekerjaan Allah yang sedang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia berkenan menyatakan kemuliaan Allah, dan Yesus Kristus dimuliakan di dalamnya karena dia melakukan pekerjaan Allah. Membangkitkan orang mati itu pekerjaan Allah. Itu bukan pekerjaan manusia. Apakah saudara ingin melihat kemuliaan Allah? Apakah saudara ingin menyaksikan kemuliaan Allah? Saudara, sekali lagi, betapa malunya Thomas dan murid-murid, Marta dan Maria, karena mereka mengatakan, "Yesus, kalau engkau ada di sini, Lazarus tidak mati. Ini sudah 4 hari loh Tuhan. Dia sudah berbau Tuhan." Tetapi Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana Yesus menyatakan kemuliaan Allah? Yesus membangkitkan Lazarus, dan Lazarus bangkit, dan Allah dimuliakan. Banyak orang, saudara, tidak bisa melihat kemuliaan Allah, yaitu pekerjaan Allah. Allah sesungguhnya setiap hari bekerja bersama dengan orang-orang yang mau bekerja dengan Dia. Pekerjaan Allah sangat banyak. Salah satunya adalah masih banyak orang yang belum mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Allah ingin menyelamatkan mereka dari dosanya. Allah ingin menolong mereka mengerti siapa Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Allah ingin mereka percaya, dan mereka boleh mengalami kemuliaan Allah, dan mereka melihat
kemuliaan Allah, dan mereka bisa menyaksikan kemuliaan Allah dan hidup di dalam kemuliaan Allah. Hal inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Yesus membangkitkan orang dari antara orang mati? Supaya Bapak, Ibu, dan saya melihat kemuliaan Allah melalui peristiwa itu. Tentunya ada banyak peristiwa yang Tuhan juga menyatakan kemuliaan Allah. Ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan hidup yang benar di dalam Allah, kita sedang menyatakan kemuliaan Allah. Ketika kita jujur, ketika kita hidup benar, menyatakan kemuliaan Allah. Ketika kita menyaksikan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup kepada orang lain, dan Tuhan menyertai kita dan kita beriman kepadanya, kita sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Ketika Bapak Ibu sedang mendoakan untuk keselamatan manusia, saudara mengerjakan pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, setelah selesai Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, saudara, iman murid-murid dikuatkan. Mereka semakin yakin bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan lebih-lebih lagi, saudara, orang-orang Yahudi yang menyaksikan kebangkitan Yesus, kebangkitan murid-murid Yesus, kebangkitan iman mereka, kebangkitan penglihatan mereka, bahkan juga kebangkitan Lazarus. Banyak orang Yahudi dalam ayat 45 percaya kepada Yesus. Dan Tuhan dimuliakan. Ketika ada orang berdosa, percaya kepada Yesus Kristus, di sana Allah dimuliakan. Ketika Bapak Ibu memberitakan kabar baik di dalam Yesus Kristus kepada dunia ini, Allah dimuliakan. Akhirnya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengerti alasan mengapa Yesus membangkitkan orang yang mati, yaitu bahwa Yesus ingin menegaskan kepada dunia bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Dan supaya kita memiliki kekuatan iman di dalam menghadapi situasi apapun. Bahkan supaya kita bisa melihat, menyaksikan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, bahwa kebangkitan seorang Lazarus dari orang mati yang dikerjakan oleh Yesus Kristus mengisyaratkan bahwa ini menolong kepada kita bahwa Dia, Allah di dalam Yesus Kristus, sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia mengerjakan bagiannya, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita manusia, mungkin bagi Allah. Orang-orang yang sudah patah semangat, gak punya pengharapan, sebagaimana Maria dan Marta, untuk pengharapan saudaranya bangkit lagi. Di dalam Yesus ada pengharapan yang besar, ada sukacita yang besar, ada kekuatan iman yang dibaharui, yang dibangun kembali melalui kebangkitan Lazarus dari orang mati oleh karena Yesus Kristus itu. Demikian pula kepada kita. Kalau saudara mau percaya Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, dengan sungguh-sungguh saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara akan menjadi orang yang bahagia sebagaimana murid-murid Yesus. Saudara akan menjadi orang yang sangat sukacita sebagaimana murid-murid Yesus. Saudara akan menjadi orang yang dikuatkan, dihiburkan, dibangun sebagaimana Maria dan Marta. Saudara akan menjadi orang-orang yang dibaharui kehidupan saudara sebagaimana orang-orang Yahudi yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus melalui peristiwa itu. Apakah saudara mau percaya kepada Dia, kepada Yesus, bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Apakah saudara ingin melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup saudara setiap hari? Mari kita lakukan. Ada banyak pekerjaan Allah. Ada banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Ada banyak orang yang belum mengenal bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup.
Ada banyak orang yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita mengasihi mereka. Mari kita tolong mereka. Dan bagi saudara yang hari ini belum percaya Yesus dan mau merendahkan hati dan diri dan mau menerima Yesus Kristus, inilah kesempatan yang baik untuk saudara. Datang kepada Dia. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya, orang yang sudah menerima Yesus akan memiliki hidup dan menikmati kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa, merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Apakah saudara ingin mengalami hidup yang baru dalam Tuhan? Ingin dipulihkan kebahagiaan dan sukacita saudara? Ingin kembali dikuatkan iman saudara di dalam Yesus Kristus? Ingin mengerti tentang pekerjaan Allah melalui saudara? Marilah undang Yesus hadir dalam hidup saudara, bagi saudara yang mau menerima dan percaya kepada Dia. Marilah saudara kuatkan iman saudara. Kalau selama ini saudara merasa ragu dengan Dia, merasa bimbang, mari belajar melihat kemuliaan Allah, bagaimana Yesus bekerja memelihara hidup kita. Datanglah kepada Dia. Tuhan, terima kasih untuk saat hari ini. Tuhan meteraikan firman ini, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap orang yang sungguh-sungguh merespon, mendengar firman Allah dan percaya dan mengalami pembaharuan dan sukacita di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.